Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiruljo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Kali ini saya mendapatkan memperoleh berita yang cukup menghebohkan juga. Agak beberapa hari yang lalu sebenarnya, tetapi tidak apa-apa, kita nampaknya masih relevan untuk kita bahas. Anies dilaporkan relawan GP Center ke polisi. Tanggapan Nasdem, pemilu harusnya adu gagasan. Ini menarik. Jadi lagi-lagi ini lapor melapor ya. Jadi tidak seharusnya kalau gagasan itu kemudian dilaporkan ke kepolisian. Tapi kita coba ulas ya. Dari Republik Merdeka. Laporan relawan Ganjar Pranowo atau GP Center ke Barreskrim Polri soal pidato Anies Baswedan terkait capaian pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo ditanggapi Partai Nasdem. Jadi dalam pidatonya Anies Baswedan itu menyatakan perbandingan pembangunan jalan antara masa SBY dengan masa Joko Widodo. Nah kemudian atas apa yang disampaikan dalam pidato Anies itu kemudian dilaporkan oleh relawan Ganjar Pranowo. Ini kan sedang adu gagasan. Kalau kemudian adu gagasan dilaporkan seperti ini, seolah-olah memposisikan bahwa negara ini akan dibawa polisi yang mengawasi secara keseluruhan atau sering disebut dengan police state ya. Jadi negara kepolisian yang kita tidak menginginkan seperti itu. Dan meski laporan relawan GP Center ditolak ya, Barreskrim Polri ya alhamdulillah ya. Jadi dari Barreskrim Polri menolak laporan ini. Meski relawan GP Center ditolak Barreskrim Polri, Partai Nasdem tetap menyampaikan singgungan ke pelapor mengenai hal ideal yang seharusnya berlaku dalam pertandingan di pemilu. Dalam kontestasi pemilu, kita harus membiasakan diri beradu gagasan, beradu ide dan pendapat, ujar Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Ya memang betul bahwa harusnya di dalam kontestasi masing-masing baik calon maupun juga para tim sukses itu harus sudah mulai beradu gagasan bagaimana arah ke depan Indonesia itu akan dibawa kemana kan? Jadi bukan kemudian saling melaporkan. Karena apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu kalau kemudian dirasa tidak sesuai harus ditanggapi, harus dijawab. Ya, kalau dianggap salah mana yang betul? Kalau kemudian melaporkan nanti akan saling melaporkan, nggak akan kunjung selesai, nggak akan kunjung selesai. Sementara maksud dan tujuannya bagaimana kita ajang kontestasi dalam rangka untuk memilih pemimpin memilih presiden di 2024 ini akan menjadi tidak tercapai sesuai dengan maksud dan tujuannya. Menurutnya laporan yang disampaikan relawan GP Center tidak mencerminkan kontestasi pemilu adu gagasan. Jadi saya melihat laporan ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk mengedepankan ide dan gagasan dalam kontestasi politik pemilu. Sehingga lebih lanjut, sosok yang kerap disapa Tobas ini memandang seharusnya persaingan politisi tidak bukan dengan cara melapor ke polisi. Ya, semestinya ada perbedaan pandangan dan pendapat yang disampaikan di ruang publik, maka dijawab dapat saling diadu argumentasi, diadu untuk melihat kekuatan kevalidan pendapat yang disampaikan tersebut. Ya betul, kita sepakat bahwa karena yang akan kita usung siapapun ada tiga ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo. Ada tiga. Tentu kita harapkan bukan kemudian saling melapor untuk melihat kelemahan misalkan atau potensi-potensi yang
dicari deliknya ini masuk atau tidak dalam rangka untuk jegal-menjegal misalkan ya, dalam tanda petik misalkan seperti itu. Kita nggak ingin seperti itu. Tetapi yang diinginkan oleh masyarakat, yang diinginkan oleh rakyat hari ini, masyarakat Indonesia adalah bagaimana kepemimpinan ke depan itu adalah pemimpin yang tidak minim ide, tetapi pemimpin yang penuh dengan gagasan, ya, sehingga diperlukan adanya argumentasi tentang bagaimana keadaan Indonesia ke depan, bagaimana pengelolaan terhadap pertahanan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang berpulau-pulau ini, yang berpencar-pencar, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bagaimana dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, bagaimana penegakan hukum di Indonesia, bagaimana pencegahan korupsi sehingga uang itu mengalir dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan, untuk memperbesar negara kesatuan Republik Indonesia ini, bukan kemudian masuk di segelintir orang, misalkan seperti itu. Jadi adu ide, adu gagasan, kemudian bagaimana cara kontestasi itu untuk menyelesaikan problematika yang ada pada hari ini. Bagaimana sistem demokrasi hari ini, apakah hari ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, ya kan? Sehingga estafeta ke depan itu tidak lagi ada the kingmaker, ya. Dalam pidatonya di acara Milad PKS, Anies menyebut pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya, yaitu 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Menurutnya capaian pembangunan jalan tol pemerintahan Jokowi yang sudah menjabat selama 2 periode berbanding terbalik dengan capaiannya dalam pembangunan jalan tidak berbayar, yaitu jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km, ya. Maka dari itu mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan pencapaian pembangunan jalan tol dan jalan tidak berbayar di era Jokowi dengan masa Presiden SBY. Ya, jadi ya seperti itu, artinya bahwa Pak Anies Baswedan itu menyampaikan dalam pidatonya itu bahwa pencapaian di masa Pak Jokowi itu terhadap jalan yang berbayar, jalan tol maksudnya, dan juga jalan yang tidak berbayar, jalan provinsi, seperti yang disampaikan itu ya berbanding terbalik, ya. Jalan yang tidak berbayar 19.000, kemudian jalan yang jalan yang berbayar gitu ya 1.569. Ya ini gagasan, ini pandangan. Kalaupun kemudian ini disanggah, ya sanggahlah dengan adu gagasan, ya. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya. Sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, demikian Anies menambahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai salah satu calon, kita juga harus melihat segala sesuatu ini justru kalau kemudian antara para kontestan, ya, calon-calon presiden itu adu ide, adu gagasan, ya itu sah-sah saja. Kalau kemudian misalkan bahwa ini dipandang salah, apakah ini masuk unsur pidana? Kan tidak. Ya. Kalau kemudian ini misalkan salah, yang mana data yang benarnya seperti apa? Nah, bagaimana untuk mengatakan bahwa data ini benar? Ya adu gagasan, adu ide. Kan seperti itu, bukan kemudian melaporkan ke kepolisian. Ini menjadi sesuatu yang tidak elegan menurut saya, kan, gitu ya, menjadi tidak elegan. Dan kalau situasi seperti ini kemudian ya dibiarkan terus menerus, ya, artinya saling lapor ketika ada persoalan sedikit dilaporkan, ada persoalan sedikit dilaporkan. Jangan sampai kemudian ada muncul persepsi publik bahwa semua itu dicari-cari agar untuk menjegal salah satu calon. Ini yang tidak kita inginkan. Harapan kita tentu bahwa kontestasi itu biarkan berjalan dengan adil. Ya. Tentu berbicara tentang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, semuanya mempunyai kelebihan, ya, dan tentu juga mempunyai kelemahan masing-masing.
Nah, oleh karena itu bagaimana di antara kontestasi itu, sekali lagi, itu adu gagasan, adu ide, bukan adu saling lapor-melaporkan. Kalau kemudian tim sukses saling mengintip, misalkan saling mengintip calon A, dan diintip dan dilaporkan, calon B diintip dan dilaporkan, kan akan selesai. Ini akan kita bawa kemana? Yang terpenting adalah bahwa para calon-calon presiden itu mempunyai satu gambaran yang gambaran yang konkret tentang bagaimana mengelola pemerintah atau mengelola republik ini, sehingga dari masa ke masa ya itu akan semakin mengalami kemajuan, bukan bukan kemudian tidak ada gagasan, kan? Ada gagasan, ada ide sekali lagi kan, gitu kan. Oke, itu saja. Semoga hal ini juga ya terakhir kali lah, tidak lagi lapor-melaporkan, pidato dilaporkan. Ya, kemudian nanti ada, ya jangan sampai seperti ini, orang ketika ya, menyampaikan protes misalkan dianggap sesuatu yang salah. Ya. Kemudian juga ada orang menyampaikan ini loh bahwa keadaan seperti ini misalkan, ya. Kemudian dianggap juga sesuatu yang tidak benar. Ini tidak boleh seperti itu. Kita ini kan harus didewasakan dalam berpolitik, ya. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang tidak pernah dewasa, ya. Kita tidak pernah dewasa dalam memahami politik ini, ya. Dan kontestasi sesuatu yang biasa. Yang terpenting bagaimana ya kita harapkan presiden tidak cawe-cawe, ya. Artinya presiden menyelenggarakan bagaimana kontestasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jangan kemudian cawe-cawe terlalu jauh dan lain sebagainya, ya. Bahkan mengindos misalkan begitu, mengindos salah satu calon, sehingga jangan sampai ya masyarakat akan menilai, ya, bahwa ada keinginan dari pemerintah saat ini untuk memberikan putra mahkota misalkan seperti itu, ya. Tapi itu kita tidak arah ke sana. Yang terpenting bagaimana ke depan dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, tim sukses manapun itu, baik Prabowo Subianto, baik Anies Baswedan maupun juga Ganjar Pranowo, semua bersikap dewasa, ya, di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah. Semuanya berpikir bagaimana untuk kemajuan Republik Indonesia, bagaimana berpikir bahwa agar ini bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, ya. Kalah dan menang itu biasa. Menang ketika itu dilakukan dengan adil, it's okay, nggak masalah. Kalah pun demikian, kalau semua dilakukan dengan adil, ya, nggak ada persoalan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita akan membahas berikutnya isu-isu yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.